Halo Sobat Keramat, apa kabar kalian? Hari ini kita akan bahas tentang leak atau ilmu yang bernama aji pengleakan, yang dapat mengubah wujud orang yang mempelajarinya menjadi sosok Randa atau ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Nah, dalam ilmu pengleakan ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama, mereka bisa berubah menjadi api. Tingkatan kedua, mereka bisa berubah menjadi seperti makhluk hidup seperti monyet, harimau, dan sebagainya. Dan tingkatan yang paling atas, mereka bisa berubah menjadi sebuah atau randa itu sendiri. Nah, ilmu pengleakan itu dulunya digunakan sebagai tameng pertahanan diri dan menyerang lawan di zaman dahulu. Dan untuk mempelajari ilmu pengleakan tersebut, kita harus mundur jauh ke belakang, yaitu pada abad ke-12 yang menceritakan kisah tentang calon Ara, janda yang punya anak yang sangat cantik pada masa itu bernama Ratna Pangali, yang saat dia sudah dewasa tapi tidak ada satupun laki-laki yang mau mendekatinya karena diduga akibat sang ibu mempelajari ilmu hitam atau ilmu pengleakan. Calon Arang sendiri berasal dari tanah Jawa, tepatnya di wilayah Kediri, yaitu kerajaan Daha, yang mulanya kerajaan itu sangat damai, tentram, dan Raja Daha sendiri yang bernama Erlangga. Dan di sebuah desa yang bernama Desa Girah hiduplah seorang janda bernama Calon Ara dan anaknya Ratna Mangali yang sangat cantik. Walaupun Ratna Mangali terkenal akan kecantikannya setanah Jawa, tapi tak seorang pemuda pun berani mendekatinya karena disebabkan oleh Calon Arang yang pelajari ilmu pengleakan yang disertai dengan ilmu santet atau teluh, yang membuat Calon Arang semakin OP atau overpower, sehingga membuat takut para pemuda desa tersebut, yang membuat marah Calon Arang karena anaknya nggak ada yang deketin, malam minggu kesepian. Ya, cukup. Oke, kembali lagi. Nah, Calon Arang pun marah dan dia berniat untuk menyebarkan teluh ke seluruh desa. Ia pun pergi menculik seorang gadis yang akan dijadikan tumbal kepada Dewi Durga. Dan di hari berikutnya terjadi sebuah banjir besar yang melanda desa tersebut. Banyak orang meninggal dan penyakit pun mulai muncul, yang membuat Raja Erlangga mengetahui hal tersebut memutuskan untuk meminta bantuan penasehatnya Empu Barada untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirim seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dyah Ratna Mangali. Ratna Mangali pun menikah secara besar-besaran dengan pesta yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan keadaan pun kembali normal. Calon Arang sendiri mempunyai kitab atau buku atau lontar yang berisi ilmu sihir hitam. Nah, dari lontar tersebutlah cara Calon Arang menyebar teluh ke seluruh desa
sehingga membuat menantu calon arang berinisiatif untuk mencuri lontar tersebut yang dibantu Ratna Mangali, yang kemungkinan diserahkan kepada gurunya yaitu Empu Barada, yang akhirnya diketahui oleh calon arang sehingga membuat dia marah dan hendak melawan Empu Barada tanpa bantuan Dewi Durga, dan akhirnya calon arang pun kalah karena Dewi Durga pernah berucap bahwa calon arang akan mati di tangan Empu Barada karena calon arang sendiri sudah diberitahu untuk tidak menyebar teluh ke seluruh kerajaan Daha karena mengakibatkan dia bisa meninggal di tangan Empu Barada. Tapi dengan kebaikan Empu Barada, calon arang pun dihidupkan kembali, yang membuat calon arang meminta kepada Empu Barada untuk disucikan kembali. Nah, itulah sepenggal kisah tentang calon arang. Sobat Keramat, bagaimana cerita calon arang ini besar di Bali dan dibuatkan pertunjukan karena dikaitkan bahwa calon arang atau Randa berkaitan dengan Raja Airlangga, yaitu Mahendra Datta, Ratu Bali dari Jawa, sekaligus ibunda Raja Airlangga. Nah, Sobat Keramat, biasanya leak atau Randa keluar di hari atau di saat Sidekalu, yaitu menjelang maghrib sampai malam hari. Nah, orang-orang yang mempunyai kekuatan spiritual atau kepekaan terhadap spiritual atau makhluk-makhluk halus tersebut, mereka dapat merasakan, bahkan dapat melihat leak tersebut. Nah, untuk di zaman modern sekarang masih ada orang yang mempelajari tentang ilmu pengleakan, karena sesungguhnya mereka hanyalah manusia biasa. Mereka beraktivitas seperti biasa di siang hari, bahkan mereka bergaul, berteman seperti biasa, tak terjadi apa-apa. Tapi ketika malam tiba, disitulah saat mencekam, saat dimana nyawa bisa dipertaruhkan. Karena bagi orang yang mempelajari ilmu pengleakan, itu hodamnya atau nafsunya untuk memakan daging dalaman seperti jantung, perut, atau apapun di bagian manusia yang bisa membuat manusia itu meninggal. Karena ilmu pengleakan syaratnya adalah memakan makhluk hidup, dan ketika mereka ingin menaikkan tingkat keilmuannya, mereka membutuhkan korban, yaitu seorang manusia bisa dengan memakan organ dalam manusia tersebut seperti jantung, usus, dan sebagainya. Tapi ada juga yang membiarkan korbannya sakit sampai bertahun-tahun supaya menderita, menggerogoti sedikit demi sedikit agar ilmunya pun bertambah. Dan seperti menyimpan makanannya. Begitulah teman-teman tentang ilmu pengleakan ini. Jadi tetaplah menjadi orang baik, ramah, dan jangan lupa subscribe
like dan komen, dan ditunggu video selanjutnya. Maaf uploadnya agak lama karena ada suatu keperluan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan sampai jumpa.